Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mempelajari submateri tentang posisi titik terhadap lingkaran. Nah, posisi titik terhadap lingkaran di sini sebagai apersepsinya bisa kita misalkan tentang permainan kelereng. Ya, contohnya anak-anak yang sedang bermain kelereng. Nah, yang dilakukan anak dalam bermain kelereng itu dimisalkan di sini ia atau mereka mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran dengan menggunakan kelereng juga. Nah, maka kelereng yang telah berhasil dikeluarkan dari dalam lingkaran maka menjadi miliknya. Nah, dengan cara bergantian mereka mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran itu. Nah, pemenangnya adalah siapa yang terbanyak mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran. Pada proses mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran tersebut, ada kalanya bisa berhasil keluar dari lingkaran. Nah, seperti di ilustrasi ini, kelereng yang telah berhasil keluar dari lingkaran yaitu ada 1, 2, 3. Nah, kadang berhenti pada lingkaran tersebut. Nah, di sini yang berhenti pada lingkaran di sini ada 1 dan 2. Nah, kadang juga ada yang tidak berhasil keluar dari lingkaran. Nah, ini yang di dalam lingkaran. Nah, ia masih tetap berada di dalam lingkaran. Selanjutnya, andaikan kelereng-kelereng tadi itu dianggap sebagai titik, maka ada 3 kemungkinan posisi titik terhadap lingkaran, yaitu yang pertama, titik berada di luar lingkaran, yang kedua, titik berada pada lingkaran, yang ketiga, titik berada di dalam lingkaran. Nah, lingkaran dengan titik pusat M besar, R serta titik A, B, dan C diilustrasikan sebagai berikut. Nah, di sini ada titik M sebagai titik pusatnya, R sebagai jari-jari, kemudian ada titik A, B maupun C. Nah, titik A di sini kita bisa lihat ia berada di luar lingkaran. Nah, ia berada di luar lingkaran, maka dari sini kita tahu jarak M ke A atau MA itu lebih besar dari M ke L jika di sini dinamakan titik L. Nah, jelas ML ini merupakan suatu jari-jari. Nah, maka di sini MA dia lebih besar dari ML. Kemudian bagaimana dengan titik B? Kita lihat di sini titik B, ia berada di dalam lingkaran. Titik B itu berada di dalam lingkaran. Nah, maka MB atau jarak M ke B ia kurang dari MK. Nah, di mana di sini titik atau jarak MK ini kita namakan dengan jari-jari. Maka MB secara otomatis kurang dari MK atau kurang dari jari-jarinya. Nah, sekarang kita lihat lagi titik yang C. Nah, titik C ini berada pada lingkaran. Nah, maka MC ini dia sama dengan MN. Nah, kalau MN di sini juga ada titik, kita namakan N juga. Nah, MN ia juga jari-jari, maka di sini MC dia jaraknya sama dengan jari-jarinya. Nah, selanjutnya persamaan lingkaran, kita ingat kembali persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R, yaitu persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, misalkan diketahui persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 dan sebuah titik P. Nah, titik P ini diketahui misal 2,4.
Maka jarak dari pusat lingkaran ke titik P adalah, nah, jarak dari pusat lingkaran ke titik P kita belum tahu titik P itu dia berada di mana. Nah, maka bisa kita cari dengan OP. Nah, jadi jarak OP itu bisa kita cari dengan akar dari 4 min 0 kuadrat ditambah 2 min 0 kuadrat. Nah, kita tahu 4 dan 2 atau 2 dan 4 ini didapat dari titik P-nya, ia sebagai X, di sini sebagai Y-nya. Nah, maka di sini 0-nya dia karena pusatnya yaitu menggunakan 0,0. Nah, maka di sini disesuaikan, maka di sini 0, di sini juga 0. Nah, didapat berapa? 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4, maka dijumlahkan menjadi akar 20. Nah, akar 20 ini dijabarkan lagi akar dari 4 kali 5. Nah, akar dari 4 yaitu 2. Nah, 2 akar 5, maka OP itu dia berjarak 2 akar 5. Nah, sekarang dibandingkan dengan R-nya. Nah, R-nya berapa di sini? Nah, kan kita di sini sudah tahu R-nya. Di sini dia persamaannya kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Nah, 16 ini berarti dia sama dengan R kuadrat. Nah, maka R-nya bernilai berapa? R-nya bernilai akar dari 16. Nah, akar dari 16 yaitu 4. Nah, sekarang dibandingkan dengan akar dari atau dibandingkan dengan 2 akar 5. Nah, 2 akar 5 dia apakah lebih besar dari 4? Nah, bisa dicari. Nah, akar 5 itu kalau didesimalkan berapa? Nah, tinggal dikalikan dengan 2. Ketika dikalikan dengan 2, maka dia otomatis menghasilkan nilai 4,4 sekian. Nah, jelas ia lebih besar dari R-nya. Tadi R-nya kan 4, maka jelas OP itu dia lebih besar dari R. Nah, lebih besar dari jari-jarinya. Jadi bisa disimpulkan apa? Jadi titik P itu berada di luar lingkaran. Nah, kemudian misalkan diketahui persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16, ya sama. Nah, sekarang dengan sebuah titik Q. Nah, titik Q-nya itu 1,3. Maka jarak dari pusat lingkaran ke titik Q adalah, nah sama, dicari menggunakan cara yang sama. OQ dia sama dengan akar dari 1 min 0 kuadrat plus 3 min 0 kuadrat. 1 dan 3-nya didapat dari titik Q-nya. Nah, maka di sini didapat akar dari 1. Nah, di sini kan menghasilkan 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Akar dari 1 plus 9 sama dengan akar 10. Nah, akar 10 ini ketika dicari maka ia lebih kecil nilainya dari R. R-nya yaitu 4, sama seperti tadi. Maka bisa disimpulkan apa? Jadi titik Q itu berada di dalam lingkaran. Nah, kemudian misalkan diketahui persamaan lingkarannya sama, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16, dan sebuah titik R. Titik R-nya dia bernilai 2,2 akar 3. Maka jarak dari pusat lingkaran ke titik R itu adalah, ketika kita cari menggunakan OR, nah maka di sini sama dengan akar dari 2 min 0 kuadrat ditambah 2 akar 3 min 0 dikuadratkan. Nah, hasilnya berapa? Maka di sini 2 kuadrat menghasilkan 4. 2 akar 3 ketika dikuadratkan masing-masing 2 kuadrat menghasilkan 4. Kemudian akar 3 juga dikuadratkan. Jadi 3. Nah,